Mereka yang hanya fokus untuk mencari konsumen, mereka akan loyal kepada produk. Suatu saat sudah jenuh, mereka akan mencari produk lain yang belum tentu itu adalah produk bisnis Anda. Nah, bukan berarti di sini Anda tidak boleh mencari konsumen ya. Mencari konsumen itu adalah dasar dari bisnis, yaitu marketing. Dasar menjual itulah dasar. Di sanalah Anda belajar bagaimana melakukan pendekatan kepada konsumen, bagaimana Anda mempengaruhi konsumen, bagaimana Anda menginformasikan ide, mentransformasikan ide, mempengaruhi sehingga orang tersebut kalau tidak membeli di produk Anda, dia rugi. Kalau dia membeli produk Anda, dia dapat keuntungan. Nah, hanya energi di bisnis ini, Anda harus paham bahwa bisnis ini Anda punya kesempatan untuk membangun sebuah network. Ya, dan network itu adalah sebuah leverage. Memang di awal secara penghasilan Anda sebagai pembangun jaringan mungkin belum mendapatkan. Ini masalah mindset, belum mendapatkan banyak. Beda dengan mereka yang fokusnya 90% jualan ya. Itu pilihan, itu enggak salah ya, itu pilihan. Itu pilihan. Hanya kalau ditanya, Pak, gimana cara sukses di bisnis NASA bisa dapat passive income? Ya, tidak ada pilihan lain. Anda harus belajar untuk memanage jaringan Anda. Ya, sehingga apa yang harus optimalkan, yaitu perbanyaklah mulut-mulut distributor. Distributor itu punya mulut fisik dan juga punya mulut media. Nah, yang terpenting tujuannya adalah untuk membangun pola duplikasi. Artinya bagaimana agar ketika Anda mengajak jaringan, menambah member baru itu mindsetnya benar di awal ya, mindsetnya benar di awal ya. Boleh Anda lakukan jualan, tapi yang penting mindsetnya benar ya. Tujuannya untuk membangun duplikasi yang orientasinya pada pertumbuhan jaringan. Oke, berikutnya. Oke, yang berikutnya, yang kedua, bisnis network marketing adalah bisnis tentang penggandangan ya, penggandaan dengan prinsip agar bisa tergandakan, agar bisa dilakukan banyak orang. Prinsipnya adalah harus bisa atau mudah ditiru. Make it easy, buatlah mudah, sehingga dapat dilakukan banyak orang untuk mengejar leverage atau daya ungkit. Apa itu mudah ditiru? Ya apa saja ya, cara bagaimana menjelaskan harus dibuat simple, memiliki banyak stok digital ya, aset digital, kemudian menggunakan alat-alat yang begitu mudah, kemudian melakukan home sharing yang semua orang bisa melakukan karena semua orang punya rumah, semua orang punya teras rumah. Kemudian target penjualan yang tidak berkesan menyulitkan, yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, itu yang harus menjadi fokus utama teman-teman semua ya. Kalau memang Anda ingin membangun network yang besar ya, kan pertanyaannya begini, Pak, jaringan saya kok nggak tumbuh-tumbuh ya, padahal saya sudah melakukan mengajak orang, merekrut orang. Nah, permasalahannya tidak cuma sekedar orang ngajak orang di bisnis ini ya. Permasalahannya tidak itu ya, nanti kita akan jelaskan. Seringkali kita melakukan upaya untuk menyelesaikan solusi, tapi solusinya
dalam tanda kutip ya, kalau dilihat dengan orang yang ngerti sistem itu, kok solusinya justru di luar kaidah-kaidah network ya. Memang kelihatannya oke, tapi kalau orang yang tahu sistem kadang-kadang sudah, waduh ini kalau nanti jalan seperti ini terus pasti akan stagnan ya. Nah itulah kenapa pentingnya kita terus belajar ya, terutama konsultasilah kepada upline akan konsultasi kepada upline akan konsultasi kepada upline gitu kan. Kembali lagi ya, make it easy, mudahlah, buatlah bisnis Anda itu mudah ya. Contohnya apa sih mudah itu? Contohnya mudah adalah misalkan nih Anda pakai produk, lalu kemudian Anda cerita di di media sosial Anda dengan cara berdongeng. Berdongeng itu adalah dengan cara Anda menceritakan pengalaman Anda pakai produk ya. Ingat, orang di media sosial itu udah terlalu bosan dijualin ya. Jadi ketika Anda menawarkan produk, aktivitas menjual tentu dengan cara-cara yang lebih bisa diterima oleh mereka. Anda lebih bisa diterima kehadirannya, yaitu dengan cara bercerita ya. Misalkan ada sebuah gambar foto anak Anda atau video anak Anda yang lari-lari gitu kan. Nah di situ Anda bisa menulis cerita Anda dengan mengucapkan misalkan, terima kasih Bude, Dinda sekarang sudah sembuh, makasih ya Bude, kemarin Bude sudah mengirim produk X misalkan ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari sakit panasnya, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari sakit giginya, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dari sakit perutnya. Nah, di situ yang diharapkan dalam konsep business net marketing itu adalah seperti itu. Orang pakai produk, lalu kemudian dia memviralkan dengan bahasa yang tidak ngejualin orang, ya, sehingga membuat orang itu lebih nyaman melihat penawaran Anda yang sebenarnya ya Anda jualan gitu. Dan itu jauh lebih mudah untuk ditiru ya, karena cerita Anda bisa di copy paste ya, fotonya bisa ditiru gitu. Karena sebenarnya di business marketing itu adalah membangun apa yang dinamakan Pak Ardi dulu adalah apa? Stable customer, protected stable customer. Memprotek pelanggan Anda yang stabil. Gimana caranya membuat sebuah stable customer atau konsumen yang stabil, yang terprotek, yaitu dengan cara mereka Anda ajak bergabung di bisnis ini. Tidak hanya sekedar fokus kepada penjualan tanpa melihat potensi-potensi yang ada pada konsumen Anda. Berapa banyak kasus-kasus yang terjadi, konsumen-konsumen itu akhirnya mendapatkan produk dari distributor lain dan akhirnya dia bergabung dan akhirnya dia mengembangkan bisnis ini lalu menjadi stokis. Banyak, kalau saya sering tanya sama stokis-stokis itu ya, awalnya kenal NASA dari siapa? Oh dulu saya pakai produk Pak, dulu saya dapat tawaran waktu di pertemuan, saya pakai Crystal X, saya pakai Sunpro, saya pakai Depro, saya pakai NSTM. Wah bagus itu Pak. Nah tapi waktu mau pakai lagi, orangnya yang jualan sudah pergi ke kota yang lain. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka searching di internet, di Facebook. Nah kebetulan salah satu temennya atau saudaranya itu memegang produk yang dia cari dan dia melihat cerita di situ. Akhirnya terjadilah interaksi, inbox, dan orang yang memiliki Facebook itu kebetulan memang mindsetnya oke, ya dia paham tentang potensi bisnis ini. Nah ketika ada orang yang membeli, dia tentu kan bertanya, loh ini kok orang ini kok tiba-tiba tanya ya tentang produk ini ya. Insting bisnisnya akan bertanya, insting bisnisnya akan melakukan observasi. Loh Bunda,
memangnya sudah pernah pakai ini? Iya, saya sudah pernah pakai 1 tahun yang lalu, saya sudah pernah pakai, bagus itu, begini, begini, begini. Nah, instingnya lagi sebagai seorang pebisnis, dia melihat ini peluang. Kebetulan orangnya jauh, ya, orangnya jauh, ada di kota besar tapi jauh. Wah, ini kesempatan ini. Nah, akhirnya dengan approach, dengan komunikasi yang baik, dia akhirnya menawarkan sebuah keuntungan kalau konsumen itu bergabung dengan berbagai macam keuntungannya. Ya, presentasi itu namanya kan, namanya juga itu namanya presentasi ya. Akhirnya orang itu bergabung, dan kebetulan juga si orang yang mengajak ini punya komunitas yang baik ya. Dia punya support yang baik, dia punya lingkungan yang oke. Maksudnya lingkungan yang oke itu dia dengan upline-nya punya hubungan yang harmonis dengan jaringannya. Intinya dia punya lingkungan yang tercermin dalam Facebooknya. Nah, sehingga orang yang baru bergabung tadi masuk ke lingkungan yang positif. Dari awalnya pemakai, akhirnya terinspirasi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, bagi teman-teman yang berorientasi ke penjualan, tolong deh ya, agak sedikit cerdas kalau melihat potensi yang konsumen yang potensi. Jangan dilihat dari laba ecerannya saja. Anda nggak mau ngenalin bisnis ini nanti saya nggak dapat laba eceran ya. Oke, Anda menang di depan tapi kalah di belakang.